Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema lingkungan sahabat kita, subtema upaya pelestarian lingkungan. Upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup terdiri dari yang pertama, pengertian pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, upaya pelestarian hutan. Yang ketiga, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang keempat, upaya pelestarian tanah dan sumber air. 1. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai fenomena agar tetap mampu mendukung kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, upaya pelestarian hutan. Upaya pelestarian hutan dilakukan melalui penerapan tata guna lahan, peraturan TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia, reboisasi, dan penghijauan. Tebang pilih merupakan menebang pohon yang sudah tidak produktif atau pohon-pohon yang sudah tua. Yang kedua, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau tandus atau gundul supaya tidak terjadi tanah longsor. Yang ketiga, penghijauan. Penghijauan adalah menanam atau penanaman kembali suatu hutan atau daerah yang gersang. Manfaat penghijauan yang pertama, untuk mengurangi global warming. Yang kedua, bertambahnya lahan hijau. Dan yang ketiga, tidak terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Alam merupakan tempat manusia hidup sekaligus tempat untuk memperoleh bahan kebutuhannya. Perlindungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perlindungan alam umum, dan yang kedua, perlindungan alam khusus. Perlindungan alam umum berarti melindungi semua komponen alam secara keseluruhan yang meliputi kesatuan flora, fauna, dan tanahnya. Contohnya cagar alam. Cagar alam adalah suatu tempat yang dilindungi baik dari segi tanaman maupun binatang yang hidup di dalamnya. Yang kedua, perlindungan alam khusus. Perlindungan alam khusus berarti melindungi unsur alam tertentu, seperti perlindungan suaka margasatwa untuk melindungi hewan tertentu. Suaka margasatwa adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hewan atau binatang yang hampir punah. Yang keempat, upaya pelestarian tanah dan sumber air. Upaya pelestarian tanah yaitu dilakukan dengan pengolahan tanah yang baik. Pengolahan tanah yang baik akan memperbaiki sifat-sifat tanah. Tanah yang semula tidak subur akan menjadi gembur dan cukup mengandung oksigen. Pada tanah miring, perlu dibuat sengkedan sehingga tidak terjadi erosi dan tanah longsor. Yang kedua, upaya pelestarian sumber air.
Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah hal mutlak yang harus kita jaga demi menjaga kebersihan air yang kita pakai dan kita konsumsi tidak sampai tercemar. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Penggunaan air secara berlebihan dapat berakibat pada bencana kekeringan. Kita harus mengurangi kebiasaan buruk seperti mandi terlalu lama, lupa menutup keran air setelah mandi. Karena ini adalah tindakan pemborosan penggunaan air bersih. Pemborosan penggunaan air bersih mengakibatkan berkurangnya sumber air yang ada dan akan berdampak sangat buruk saat terjadi musim kemarau. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keberadaan sampah di dalam saluran atau di sungai selain menyebabkan pencemaran, dapat pula terjadinya banjir. Baik anak-anak, dari hasil pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai generasi muda yang baik, kita harus turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kehidupan manusia tidak bisa terpisah dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas membutuhkan udara dari lingkungan. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya membutuhkan lingkungan. Jadi, anak-anak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.